Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dimanapun kita berada. Semoga hari ini kita berada di dalam berkat-berkat dan kasih lindungan Tuhan. Renungan kita hari ini Minggu 20 Agustus 2023 dengan judul Perasaan Pahit. Ayatnya di dalam Ayub 31 ayat 29 dan 40. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Maka biarlah bukan gandum yang tumbuh tetapi onak, dan bukan jelai tetapi lalang. Sekianlah kata-kata Ayub. Perasaan pahit asing bagi jiwa Kristus. Yesus ketika dicaci maki dan dihina tidak membalas. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika kekejaman manusia menyebabkan dia menderita bilur dan luka yang menyakitkan, dia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apakah hamba lebih besar dari tuannya? Kristus telah memberikan kita hidupnya sebagai teladan, dan kita tidak menghormatinya ketika kita menjadi iri terhadap setiap hal kecil dan siap untuk membenci setiap luka yang diduga atau nyata. Bukanlah bukti dari pikiran yang mulia untuk bersiap membela diri, untuk menjaga martabat kita sendiri. Kita lebih baik menderita secara salah 100 kali daripada melukai jiwa dengan roh pembalasan atau dengan melampiaskan amarah. Tidak ada dendam yang harus masuk ke dalam hati kita. Oh, kecemburuan dan prasangka jahat. Kerusakan apa yang telah engkau lakukan? Bagaimana engkau telah mengubah persahabatan dan kasih menjadi kepahitan dan kebencian? Kita harus menjadi kurang sombong, kurang sensitif, kurang mencintai diri sendiri, dan mati terhadap kepentingan diri sendiri. Jangan bersuka cita ketika musuhmu jatuh. Jangan pernah bergembira ketika dia digulingkan. Jangan sampai yang kekal melihatnya dan dalam ketidaksenangan mengalihkan murkanya darinya kepadamu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh indah pekabaran yang kita terima lewat renungan kita. Bagaimana kehidupan kita yang pasti tidak lepas dari pengalaman-pengalaman kita mendapatkan perasaan pahit, disakiti, dicaci, bahkan disepelekan, bahkan juga ditipu, tidak berdaya oleh karena kelalaian dan juga oleh karena kesengajaan orang lain pada kita masing-masing. Saudaraku, semua itu terkadang dapat menimbulkan perasaan benci, menimbulkan amarah dan lain sebagainya. Tapi pekabaran kita ini menjelaskan bahwa janganlah kita memperkenalkan hal-hal yang demikian. Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Dia tidak pernah membalas dan tidak ada perasaan-perasaan membenci untuk manusia yang mana dia anggap itu adalah sahabat, anak kekasihnya. Dan tentunya dia membenci dosa dan perbuatan kejahatan itu sendiri. Dan demikian juga yang harus menjadi teladan bagi kita, karena dia adalah Tuhan kita dan kita tidak lebih besar daripadanya. Kita patut untuk mengikutinya. Maka biarlah kita belajar dengan roh kerendahan hati untuk menerima bahwa sesungguhnya kita sedang diproses untuk menjadi sempurna dalam sikap, tabiat dan karakter sama sepertinya, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kepadamu, oleh karena Tuhan menyertai kami bagi umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Kami dapat bersekutu bersama-sama lewat renungan ini. Biarlah pekabaran yang kami terima ya Bapa menolong kami untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga buah-buah roh akan hidup dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami akan dipenuhi dengan kasih, dan di dalam diri kami roh-roh yang tidak baik dan kepentingan diri, kesombongan akan selalu dimatikan. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk hidup kami diperbaharui. Umat-umat-Mu dimanapun hari ini berada yang siap melangkah dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab sembari menantikan kedatangan-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati. Curahkan berkat yang kelimpahan dalam segenap usaha tangan pekerjaan, sehingga melalui berkat itu Bapa, umat-umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih bagi sesama, dan juga ada sukacita yang dinikmati dalam hidup keluarga. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka.
mereka dalam menyelesaikan baik pendidikan untuk mencapai cita-cita. Tuhan peliharakan hidup mereka, dan lebih daripada itu, biarlah semua itu membuat mereka tetap setia dalam kebenaran-Mu. Memberkati orang-orang tua yang kami kasihi dalam menjalani masa-masa indah ya Bapa. Biarlah mereka tetap merasakan tuntunan Tuhan, tetap berada dalam iman pengharapan dengan kesehatan yang Tuhan percayakan. Bapa di sorga, bila mana pada hari ini juga umat-umat Tuhan yang membutuhkan pertolongan khusus ya Bapa, yang menghadapi berbagai tantangan dalam hidup mereka, baik konflik dalam hidup rumah tangga, demikian juga membutuhkan pekerjaan dan juga Bapa dan berbagai hal, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Allah yang peduli, yang dapat memberikan yang terbaik untuk kepenuhan dalam kebutuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yakin dan percaya lebih daripada apa yang kami mohonkan, Tuhan tahu yang terbaik, dan biarlah itu membuat kami lebih berserah lagi. Ampuni kami dari dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.